Apa itu cinta? Apa itu kerja? Lalu apa itu kebebasan? Pernahkah Anda memikirkan hal tersebut, lalu Anda belum menemukan jawabannya? Mungkin buku yang saya rekomendasikan kali ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kali ini kita akan membedah, yaitu buku Sang Nabi karya Khalil Gibran. Halo semuanya, selamat datang di Bukber, buku berbicara. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Danu Kusumo. Saya adalah salah satu mahasiswa dari FKIP UHAMKA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan pada saat ini saya akan membedah salah satu buku favorit saya, yaitu karya dari Khalil Gibran yang berjudul Sang Nabi. Sebelum kita membedah bukunya, izinkan saya memperkenalkan penyair ataupun penulis dari bukunya, yaitu Khalil Gibran. Khalil Gibran adalah seorang pria yang lahir di Lebanon, namun besar di Amerika Serikat. Selama hidupnya, beliau itu menulis dan mengeluarkan beberapa buku yang memang fantastis karyanya. Salah satu bukunya yang kita akan bicarakan sekarang yaitu Sang Nabi. Lalu saya juga punya, ada yang judul Sayap-Sayap Patah, lalu Rahasia Hati. Itu yang saya punya dan masih banyak lagi karya-karyanya. Gibran ini dikenal sebagai penyair yang sangat metaforis. Bahasa-bahasanya sangat anggun dan analogi-analoginya itu benar-benar sempurna menurut saya. Baik. Layak kata pepatah, sudah kenal maka sudah sayang. Sekarang kita masuk ke agenda inti, yaitu membedah buku Sang Nabi. Sang Nabi karya Khalil Gibran ini juga keluar dalam beberapa versi. Yang satu lagi itu berjudul Al-Mustafa. Meskipun judulnya berbeda, namun isinya tetap sama. Sang Nabi rilis itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1923 kawan-kawan. Dan dia sudah diterjemahkan lebih dari 20 bahasa. Namun pertama kali diterbitkan itu, buku ini berbahasa Inggris. Jadi buku ini bersifat ataupun genrenya itu adalah puitis, lalu filsafat dan spiritual. Oke. Tadi saya sudah jelaskan ataupun saya bacakan identitas bukunya. Sekarang kita masuk ke sinopsisnya. Jadi buku Sang Nabi ini bercerita tentang salah satu pria yang disebut sebagai Sang Nabi ataupun Al-Mustafa, yaitu dia ingin pindah dari kotanya, kota Orphalase, dan sebelum dia beranjak ataupun meninggalkan kota tersebut, banyak masyarakat dan rakyat-rakyatnya itu bertanya kepada dia seperti apa itu cinta, apa itu makna kehidupan, apa itu kerja, apa itu kebebasan, dan lain-lainnya. Secara singkat, buku ini tentang 26 puisi dia yang dikemas bahwa dia adalah seorang nabi dan banyak rakyat menanyakan tentang sesuatu kepada dia. Selanjutnya kita beranjak ke tema utamanya. Jadi tema yang dibawakan dari buku ini adalah tentang spiritualitas kita sebagai manusia. Bagaimana kita bisa mengenali aspek-aspek dari segala dimensi kehidupan kita, melewati berbagai pertanyaan yang dikemas menjadi sebuah puisi yang baik, ataupun sajak-sajak yang sungguh anggun oleh Gibran. Dan itu membuat beberapa orang seperti saya pun bisa memaknai kehidupan ini dengan lebih filosofis. Sekarang kita masuk ke gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh Khalil Gibran sama seperti karya-karyanya yang lain, seperti Sayap Patah, lalu Rahasia Hati. Bahasa yang digunakan itu sangat metaforis, kawan-kawan semua. Makanya dengan itu saya sangat suka dengan buku ini. Sangat metaforis, sangat anggun sekali, dan buku ini cukup sempurna dan mungkin yang paling sempurna yang pernah saya baca dari Khalil Gibran. Selanjutnya yaitu struktur. Sebenarnya buku ini itu tidak memiliki struktur seperti buku-buku novel konvensional lainnya.
Dia tidak memiliki epilog, prolog, dan sebagainya macamnya. Jadi buku ini cuma berisi tentang rakyat-rakyat yang berada di Orphalase itu bertanya kepada sang nabi ataupun Al-Mustafa tentang kehidupan. Jadi alurnya cukup stagnan, namun di setiap jawabannya itu memiliki makna dan filosofis yang sangat kuat. Selanjutnya kita bisa masuk ke nilai apa sih yang bisa kita renggut ataupun bisa kita ambil dari buku ini. Jujur yang utamanya itu yang bisa kita ambil, nilai utamanya adalah nilai filosofis. Melalui buku ini kita bisa lebih mengetahui bahwa kita hidup sebagai seorang manusia itu bukan tentang bekerja dan rutinitas harian kita. Kita adalah makhluk hidup yang perlu jiwa dan akalnya untuk meresapi makna kehidupan. Lalu buku ini juga menceritakan dan menjelaskan bahwa cinta dan penderitaan itu hidup selaras. Jadi kita tidak bisa memisahkan dua hal tersebut. Dan yang bisa saya petik lagi yaitu kematian bukanlah akhir, tapi kematian adalah kelanjutan dari kehidupan yang lain. Masuk ke kritik dan tanggapan pribadi saya terhadap buku ini. Yang pertama kelebihannya dulu kali ya. Kelebihannya itu saya sangat suka buku yang metafor. Tapi saya tidak suka buku-buku yang langsung lugas, tegas, tersampaikan gitu. Saya suka yang metafor, bagaimana penulis itu mengibaratkan sesuatu dari tulisannya. Itu sangat amat tergambar dan sangat amat Khalil Gibran gitu kalau metafora kuat. Dan kekuatan kedua adalah buku ini sangat relevan dengan kehidupan kita zaman sekarang. Di era modernisme, padahal buku ini terbit lebih dari 100 tahun yang lalu. Tapi karena isinya ini sangat relevan dengan kita sebagai manusia modern yang mengibaratkan hidup hanya sekedar rutinitas. Bekerja, dapat gaji, bekerja lagi. Tapi lewat buku ini bahwa banyak aspek-aspek kehidupan yang lain selain bekerja. Dan ada juga pemaknaan kerja yang menurut saya lebih bisa memaknai kehidupan dengan bekerja daripada bekerja saja. Itu cukup apik dikemas di sini. Namun ada juga kelemahannya. Begitu juga namanya juga karya manusia ya. Pasti memiliki kekurangan. Kekurangan yang sangat utama nih untuk teman-teman yang mungkin kurang suka dengan bahasa yang metaforis. Untuk teman-teman yang suka dengan penulis yang lugas, tegas tersampaikan bacaannya, itu perlu membaca terus-menerus, membaca berulang-ulang. Apa sih yang dimaksud Gibran di sini? Apa sih maksudnya? Kok begini gitu. Jadi cukup perlu didalami lah. Tiap paragraf itu harus didalamin, perlu direnungkan agar teman-teman bisa mendapatkan kepastian dari makna yang disampaikan oleh penulis. Jadi kesimpulannya adalah Sang Nabi adalah karya klasik spiritual dan filosofis dan mengajak kita sebagai pembaca itu untuk merenungkan kehidupan ke perspektif yang lebih dalam. Khalil Gibran tidak menawarkan drama seperti sayap-sayap patah ke bukunya ini. Namun dia mengajak kita tadi, menawarkan kita tadi untuk memandang kehidupan lebih hidup dari sebelumnya. Buku ini sangat cocok untuk dibaca berulang-ulang kali. Karena setiap kita membaca terus nih, membaca ulang-ulang, kita akan menemukan makna yang lebih dalam lagi dan lebih relevan dengan kita lagi. Beda ketika kita membaca sekali saja, 2 kali saja, tapi bisa berulang-ulang kali. Dan menurut saya buku ini bisa menjadikan panduan kita di kehidupan. Namun, jangan disetarakan dan disandingkan dengan Al-Quran. Itu berbeda jauh kawan-kawan. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya membacakan salah satu bait yang sangat saya sukai dan sempat saya masukkan ke IG story saya karena sangat keren sekali dan sangat membekas di hati saya, yaitu ketika salah satu rakyatnya itu bertanya tentang bekerja. Lalu Al-Mustafa menjawab, "Kerja adalah cinta yang mewujud. Dan apabila kau tiada dapat bekerja dengan cinta, melainkan hanya dengan kebencian, lebih baik kau tinggalkan pekerjaanmu dan duduk di gerbang kuil dan meminta sedekah dari mereka yang bekerja dengan gembira."
Sebab bila engkau memasak roti dengan tertekan, maka pahitlah jadinya dan tidak akan membantu kenyang. Dan apabila kau dengan menggerutu ketika memeras anggur, maka anggurmu akan menjadi racun di dalam anggur itu. Dan meski engkau menyanyi seperti suara bidadari, tapi hatimu tidak mencintai nyanyian itu, maka tertutuplah telinga manusia dan bunyi-bunyian siang dan malam hari. Sekian dari saya. Sampai jumpa di konten selanjutnya, Bukber, buku berbicara, dan silakan tinggalkan kesan dan pesan dan masukan dan kritikan juga bisa ke kolom komentar agar konten ini bisa lebih bermanfaat ke teman-teman semua. Sekian dari saya dan Kusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.